Kalau itu kan cukup memberikan sanksi pada hakim yang dianggap melanggar kode etik. Ya, tapi kalau pelanggaran kode etiknya masuk kategori yang konflik kepentingan sebagaimana dimaksud di pasal 17, menurut saya biar nggak memunculkan perdebatan, ya lebih baik MK menyatakan dalam putusannya bahwa akibat pelanggaran kode etik itu putusan itu dinyatakan tidak sah. Betul loh. Assalamualaikum Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rektor? Alhamdulillah baik-baik Om. Masih banyak PR di UTM ya Pak Rektor ya. Ya, konsekuensi dari jabatan Om. Sibuk dengan urusan rutinitas. Dan Tapi kan tidak cara pengukuhan guru besar tadi ya. Oh ya, tapi kan tidak tidak melewatkan perkembangan politik nasional, dan hari ini justru banyak yang ribut memperdebatkan tentang masalah putusan 90. Masih mengikuti kan Pak Rektor? Ya, sebagian lah Om ya. Siap. Pak Rektor, ini kan menarik. Kalau menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 itu Prof. Denny kan menganggap bahwa putusan MK itu dianggap tidak sah gitu kan. Cuma di sisi yang lain banyak juga para profesor dan doktor hukum yang bahwa MK itu hanya terbatas mengadili dan memutus urusan etik saja gitu ya. Kalau menurut Pak Rektor terkait dengan masalah ini, memungkinkan nggak pembatalan putusan 90 terhadap dari MK, dan itu pada akhirnya nanti akan berakibat terhadap pencalonan salah satu capres cawapres? Ya, baik Om. Makasih. Pertama, secara teori ya, secara normatif, jadi memang yang bisa membatalkan putusan MK itu ya MK sendiri kan begitu ya. Secara teorinya seperti itu. Ya, tapi bisa jadi MK yang mengadili pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh hakim MK itu, kalau MK menilai bahwa akibat pelanggaran kode etik itu kemudian menghasilkan putusan yang seperti sekarang, artinya putusan itu dihasilkan oleh proses yang melanggar kode etik, jadi bisa saja MK menyatakan bahwa putusan itu tidak sah, dan oleh karena tidak sah, maka MK memerintahkan hakim yang ada untuk mengadili lagi. Jadi bukan membatalkan, tapi menyatakan bahwa putusan itu tidak sah. Ya, dengan berdasar pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 itu. Artinya dalam konteks ini final and binding bisa terkoreksi dengan putusan MK kalau MK menganggap ini sebagaimana yang Pak Rektor jelaskan. Ya, sebenarnya bukan terkoreksi oleh MK Om ya, tapi terkoreksi oleh proses yang dianggap cacat hukum dalam proses itu, karena ada pelanggaran kode etik yang dianggap cukup serius kan begitu ya Om. Karena ada potensi konflik kepentingan antara hakim yang mengadili ya dengan pihak-pihak yang berpotensi diuntungkan oleh putusan itu. Itu kalau MK menilai seperti itu Om ya. Iya. Nah, sehingga MK punya kewajiban untuk meluruskan itu. Pak Rektor, kalau pendapat umum dari beberapa pakar hukum tata negara, bagaimanapun dan apapun ya prosesnya, kalau sudah menjadi putusan MK itu final and binding, termasuk yang saya dengar, apakah saya keliru mencerna gitu ya, termasuk pendapatnya Pak Prof. Mahfud MD. Artinya kita harus menghargai meskipun prosesnya tidak benar. Kalau sudah menjadi putusan, kita harus menghargai, dan itu mengikat. Kalau nggak salah begitu yang saya tangkap Pak Prof. Gimana tanggapannya? Betul, secara teori seperti itu. Dan itu eksplisit sudah disebutkan
di dalam pasal 24C ya, ayat 1 UUD 45, termasuk di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan MK itu final and binding. Itu oke, itu benar. Dan memang ada asas hukum yang mengatakan yang bunyinya itu res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Kan begitu teorinya seperti itu. Nah, ini kan menarik juga Pak Rektor. Kalau saya sempat membaca pasal 17 Undang-Undang tentang Masalah Kekuasaan Kehakiman, dari pasal 1 dari ayat 1 sampai ke 7, memang di ayat 5 sampai ke 7-nya itu, ke 6-nya itu memang mengatakan kalau ditemukan bukti konflik and interest langsung tidak langsung memang tidak sah. Lah, ketidaksahan ini otomatis setelah ditemukan atau memang masih memerlukan salah satu institusi untuk pembatalan, Pak Rektor? Ya, sebenarnya sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, kalau sudah clear misalnya terjadi konflik, halo? Ya. Kalau clear terjadi konflik kepentingan antara hakim pengadil perkara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu memang berkonsekuensi pada putusan pengadilan itu tidak sah, kan begitu ya. Nah, cuma problemnya siapa yang harus menyatakan itu gitu loh. Kan begitu. Ya. Dan siapa yang bisa memastikan bahwa itu clear ada konflik kepentingan? Kan itu. Nah, makanya di sini MK bisa masuk di situ untuk memposisikan diri sebagai pihak yang bertugas untuk memastikan ada atau tidak adanya konflik kepentingan itu, dan kemudian untuk menyatakan bahwa kategori putusan itu termasuk kategori yang tidak sah. Kalau memang ditemukan ada konflik kepentingan yang clear ya, bisa dibuktikan, kan begitu. Ya. Cuma persoalannya, Om, ini kan memang perdebatan ya. Ya. Karena MK dalam judicial review itu kan tidak mengadili peristiwa konkret, Om. Ya. Yang diadili MK itu kan norma. Ya. MKM. Oh ya Bu, MK. Ya, terus. MK. Jadi MK dalam judicial review itu kan tidak mengadili peristiwa konkret, tapi mengadili norma, kan begitu. Ya, betul. Nah, para pihak yang mengajukan itu kan ya pasca putusan MK kan tidak ada yang diuntungkan karena para pihaknya kan tidak ikut dalam kontestasi pemilu, yang ikut kan pihak lain, Om. Ya, betul. Nah, jadi perdebatan hukumnya di situ, Om. Makanya kita kawal bersama MK ini agar benar-benar objektif untuk bisa memastikan ini ada konflik of interest dalam hakim MK di dalam mutus perkara nomor 90 itu atau tidak, kan begitu. Ya. Nah, kalau misalnya clear MK berdasarkan bukti yang ada memastikan ada konflik of interest antara hakim yang mengadili, khususnya dalam hal ini kan ketua MK ya. Yang punya hubungan kekerabatan, kefamilian dengan salah satu kontestan Pilpres, ya, Mas Gibran Rakabuning begitu. Kalau MK memastikan bahwa memang clear ada konflik of interest itu, ya menurut saya publik tentu berharap besar ke MK untuk berani menyatakan bahwa putusan itu tidak sah sesuai dengan ketentuan pasal 13 pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Ya. Pak Rektor, tidak itu kan masih kayaknya masih minta untuk MK menyatakan secara verbal ya. Tapi kalau secara pemahaman Undang-Undang Kekuasaan pasal 17 itu pasal 5 pasal 6 sampai pasal 7, Pak, yang tidak makan tidak sah itu, apakah tidak bisa diartikan seperti ini? Bahwa ketika MK memastikan clear dengan putusannya bahwa ada konflik and interest terhadap beberapa hakim atau satu hakim itu tidak bisa diartikan otomatis tidak sah tanpa MK langsung menyatakan secara verbal dalam putusannya. Tidak otomatis. Boleh nggak ada pemahaman semacam ini?
Persoalannya tradisi hukum kita sebagai konsekuensi civil law system itu semuanya kan harus tertulis gitu untuk menghindari perdebatan. Oh iya. Iya. Jadi menurut saya kalau memang MK clear ya memastikan ada konflik of interest dalam keluarnya putusan nomor 90 itu, jadi lebih bagus menurut saya ya MK untuk mencantumkan dalam putusannya bahwa putusan itu tidak sah sesuai ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan karena tidak sah, maka MK memerintahkan majelis hakim yang tersedia ya untuk mengadili kembali. Oke. Karena setiap perkara yang masuk ke MK kan memang harus diputus. Iya betul. Jadi kalau putusan itu dikualifisir tidak sah, maka berarti kan harus ada putusan lain yang sah kan begitu. Iya. Berarti itu lebih amannya ketika melihat kondisi hari ini dan bahwa ini menjadi perhatian serius, maka pendapatnya Pak Rektor penting untuk dilakukan agar tidak multitafsir lagi ketika putusan MK itu dibacakan. Kalau memang itu betul-betul dianggap clear ada konflik interest, maka lebih baik ketidakabsahan itu dinyatakan secara jelas di amar putusannya. Kalau menurut saya seperti itu. Okay. Kalau pelanggaran kode etiknya berupa konflik of interest sebagaimana yang dimaksud di pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya sehingga MK ya benar-benar melahirkan putusan yang menjawab polemik di publik gitu loh. Ya betul. Ya, kecuali pelanggaran kode etiknya di luar materi itu yang tidak berdampak pada kualifisir putusan itu tidak sah begitu. Nah, kalau itu kan cukup memberikan sanksi pada hakim yang dianggap melanggar kode etik. Ya, tapi kalau pelanggaran kode etiknya masuk kategori yang konflik kepentingan sebagaimana dimaksud di pasal 17, menurut saya biar nggak memunculkan perdebatan, ya lebih baik MK menyatakan dalam putusannya bahwa akibat pelanggaran kode etik itu, putusan itu dinyatakan tidak sah. Oke. Sip. Makasih banyak Pak Rektor. Maaf mengganggu kesibukannya karena banyak PR di sini. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.